percaya akan dia kelak beroleh hidup yang kekal. Artinya bukan hanya pernyataan makan tubuhnya. Makan tubuhnya saya katakan itu berhubungan dengan perjamuan. Mungkin saudaraku, saya mengerti. Artinya percaya dan makan dia. Engkau hanya baca ayat 1 saja, ayat 40 saya tidak baca semua, saudaraku. Engkau tidak memwartakan kebenaran di sini, engkau melakukan pembohongan. Bukan hanya percaya, tapi makan dia. Itu yang kau harus teruskan sampai di belakang. Saat saya katakan bahwa kehendak Allah adalah percaya kepada Yesus untuk melakukan seluruh firman-Nya, itu pembohongan, Romo? Ya, itu ya. Ya. Saya Engkau tanya percaya apakah itu dia. salah? Ayat 40 itu harus dilanjutkan ke belakang, bilang tentang makan dia. Engkau sudah makan dia atau belum? Karena itu bicara tentang perjamuan harusnya. Iya, kalau pertanyaan saya itu bukan perjamuan, pertanyaan saya engkau sudah makan tapi dia atau belum? ayat ini kan berdiri sendiri, bisa dikatakan dia bisa berdiri sendiri karena itu punya maksud kita harus menuruti Yesus. Saudaraku, apakah itu salah? begini, engkau yang melakukan pembohongan di sini. Di situ ayat itu mengatakan bahwa dia berkehendak, dia menghendaki supaya kita makan dia untuk dapat hidup. Itu bukan keinginannya, bukan kehendaknya. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, bukan dia berkehendak seperti itu. Bukankah Yesus sang firman, Romo? Tidak tahu gagal logikanya saya. Dame tolong Romo udah salah logika. Ini nggak masuk. Sebentar ya, Paman beritakan. Gini loh, saya diajak untuk masuk sekedar. Sebentar, Paman beritakan. Saya masuk ketika hanya ada miskomunikasi kan. Nanti saya naik lagi. Kasih. Oke, Romo dia udah mau ya, turun. nanti aku naik lagi lah. Tolong jangan gagal logika lah. Susah lah kalau sudah begitu. Ya, karena kita masih cari kehendaknya siapa ini. Dia mengatakan ya di secara rohani kan memang kalau dengan karismatik Romo akal itu agak lain gitu. Mereka tuh mengaku beriman tetapi seakan-akan aktivitas berpikir itu tidak ada gitu. Akal tuh harus dimatikan. Makanya agak sulit gitu. Ketika beriman itu berarti kadang akal itu harus dimatikan. Kayak tadi kan Romo secara sederhana mau menggali kehendak Bapa tuh seperti apa konkretnya kan. Dia mengatakan secara rohani, dia melakukan firman. Tapi ini belum cukup loh. Ini koma, firman itu yang seperti apa isinya gitu kan. Nah, Romo menampilkan itu, memakan tubuhnya. Itu spesifik firman Tuhan kan. Nah, dia itu saya agak ini, makanya saya mau keras tadi kalau beriman jangan lupa loh untuk berpikir juga gitu. Karena iman tanpa berpikir itu sesat juga gitu. Orang tuh bisa jatuh pada fideisme kan. Mengaku percaya pada Tuhan tapi hanya dari, kalau dalam psikologi itu Romo kayak perasaan aja gitu. Hanya sekedar perasaan aja. Nah, ini kan yang memang agak berat kalau dengan teman-teman karismatik gitu. Butuh kesabaran yang mungkin 70 kali 7 kali gitu. Lanjut Romo. Ya, silakan teman-teman komen dulu. Tidak, saya mau giring dia. Oke lah, firman itu yang nyata seperti apa? Karena saya belum masuk. Kalau itu firman, ya dia jadi manusia, firman menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan dia bilang barang siapa makan daging, konkretnya seperti itu, akan hidup. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman. Artinya dua hal itu harus sejalan. Tidak, yang saya rasa lucu dia bilang banyak sekali ayat kitab suci yang mengatakan, saya bilang satu dari ayatnya itu ambil ayat salah lagi. Dia bilang 6 ayat 21, lalu 6 ayat 40 menghilangkan konteks bab 6 semuanya. Ini ya, tolong dong teman-teman karismatik lah. Apalagi kalau aku namanya kebenaran apa tadi punya tadi? Beritakan kebenaran. Kenapa namanya? Beritakan kebenaran, Pak. Beritakan kebenaran ya, kalau mau berita kebenaran tanpa data juga tidak ada guna. Saya bisa tambah sesuatu kah? Contoh dari akunnya aja sih. Iya, Kak. Kalau kita lihat tadi beritakan kebenaran kan seakan-akan kan berbau rohani yang kuat kan. Ya, salve Pater. Tapi kalau kita coba melihat secara lebih realistis, beritakan kebenaran tuh gimana gitu. Dia sendiri, mereka kan ya itu ya kecenderungan kalau dalam karismatik kan begitu. Minimal tuh dia punya muatan rohani yang kuat
belakangan apakah itu masuk akal atau tidak gitu. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, itu belakangan kan. Nampak dari akunnya juga kan, beritakan kebenaran. Ini keren loh secara rohani kan. Tapi kalau dibedah, ini logikanya tuh bisa hancur loh. Itu aja, lanjut Pater. Ya, siap Ketua. Dasarnya di sini, sebenarnya dia jatuh dalam pandangan fideisme. Singkatnya begitu. Kurang adanya dasar rasional. Yang ada itu irasionalitas. Seringkali itu iman di situ lebih pada dianggap fideisme, dianggap tidak logis atau menolak bukti-bukti rasional, dan dia mau kembali ke kitab suci tetapi pendasaran kitab sucinya tidak ada.